Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan laporan hasil KPU. Anggota kelompok kami yang pertama Ilham Helmi dengan NIM 466, yang kedua Firda dengan NIM 467, yang ketiga Syifa dengan NIM 485, yang keempat Vesha dengan NIM 486, yang kelima Ervia dengan NIM 488, yang keenam Anggito dengan NIM 492. Yang pertama, bagian 1, pendahuluan pasar inovasi dan rancangan mahasiswa manajemen atau yang disingkat Panorama merupakan output dari mata kuliah kewirausahaan berupa expo yang menampilkan beberapa produk-produk kewirausahaan dan ekonomi kreatif dari mahasiswa program studi manajemen FIB UMS. Dengan mengusung konsep ekonomi kreatif yang mengikuti era ekonomi baru, Panorama dilaksanakan pada tanggal 12 sampai 15 Juni 2024 yang bertepat di halaman GOR Kampus 2 UMS. Kegiatan tersebut dibagi menjadi 2 kloter, yaitu 12 sampai 13 untuk kloter 1 dan 14 sampai 15 untuk kloter 2. Setiap kelompok memiliki sebuah nama brand sebagai identitas yang membedakan mereka satu sama lain. Mochi Manis atau yang biasa dikenal dengan brand Monis merupakan produk kami yang hampir semuanya kami produksi sendiri. Agar memiliki kualitas yang maksimal, mochi manis berbentuk bulat lalu diberikan baluran tepung di luarnya, serta dipadukan dengan beberapa topping atau isian yang mengubah selera, seperti stroberi, coklat, oreo, biskuit beng-beng, matcha, dan es krim. Produk Monis dijual dengan harga yang terjangkau sesuai dengan harga pasar, mulai dari 6.000 hingga 8.000. Dalam setiap kegiatan tentu tidak menutup kemungkinan untuk terjadinya sebuah hambatan. Salah satu hambatan yang terjadi selama mengikuti Expo kewirausahaan yaitu minimnya pengunjung saat hari terakhir Expo, karena banyak mahasiswa yang sudah pulang kampung untuk merayakan hari besar. Untuk mengatasi hal tersebut, kami melakukan promosi menggunakan platform digital atau media sosial, baik akun Monis maupun seluruh anggota Monis. Kondisi permintaan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kualitas dan harga. Saat harga masih terjangkau dan sesuai dengan standar pasar, ditambah dengan kualitas produk atau bahan yang baik, permintaan terhadap produk Monis meningkat. Hal ini tercermin dari peningkatan jumlah pembeli yang memungkinkan Monis berhasil memproduksi lebih dari 200 biji mochi dalam waktu 2 hari. Di sisi lain, kondisi penawaran dipengaruhi oleh ketersediaan bahan baku yang mudah diakses serta sumber daya yang mendukung perkembangan usaha. Kondisi lingkungan Expo kewirausahaan memiliki potensi yang cukup baik karena bertempat di outdoor dan terlihat oleh orang yang melintas sehingga tidak hanya dikunjungi oleh mahasiswa UMS saja, namun juga masyarakat umum sekitar yang berminat untuk berkuliner. Selanjutnya, bagian pembahasan proses produksi. Proses produksi mochi. 1. Beberapa minggu sebelum Expo, kami melakukan survei tempat pembelian dan harga bahan baku terlebih dahulu. 2. H-2 Expo, kami belanja bahan baku. 3. Saat H-1 Expo, semua bahan dan alat produksi terkumpul dan siap untuk memulai produksi. Lalu kami membagi tugas atau membuat adonan, mengukus, menguleni, mengisi isian mochi, dan mempacking agar pekerjaan selesai dengan cepat dan baik. Langkah membuat mochi. 1. Masukkan bahan untuk adonan mochi terlebih dahulu, lalu aduk hingga merata. 2. Saring dan bagi ke beberapa wadah. 3. Berikan pewarna yang berbeda pada setiap wadah. 4. Masukkan adonan ke dalam kukusan, tunggu kurang lebih 40 menit, disesuaikan dengan banyak adonan. Yang kelima, sambil menunggu mochi yang dikukus, step selanjutnya meracik isian. 6. Kemudian sangrai tepung maizena untuk baluran mochi. 7. Setelah itu, ketika adonan mochi sudah matang, lalu diuleni agar tidak lengket. 8. Jika sudah, dapat membentuk dan mengisi mochi sesuai varian yang ada. 9. Kemudian, simpan mochi di suhu ruang. Yang 10. Dan yang terakhir, dapat memberikan topping sesuai dengan varian. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pemasaran.
Dalam penjualan produk, kami melakukan promosi melalui platform digital atau media sosial seperti TikTok dan Instagram. Konten yang diunggah terkait dengan peluncuran brand, penawaran pre-order untuk mengurangi waktu tunggu konsumen, serta brosur produk yang menjelaskan varian dan harga. Selain strategi digital, Monis juga menggunakan pemasaran mulut ke mulut dengan pendekatan gabungan antara strategi pemasaran langsung dan digital bertujuan untuk memperkuat posisi, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan membangun loyalitas yang berkelanjutan. Oke, selanjutnya itu ada laporan keuangan. Untuk total keseluruhan atau modalnya itu ada Rp540.730, dan untuk hasil penjualannya itu Rp1.274.500, dan untuk labanya berarti hasil penjualan dikurangi dengan modal, hasilnya Rp733.770. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Dan pembahasan selanjutnya mengenai sumber daya manusia. Yang pertama ada Ilham sebagai ketua yang selama proses produksi bertugas untuk mengatur dan mengontrol jalannya usaha, memesan stiker dan banner, memproduksi mochi, memasarkan dan membuat konten TikTok. Dan yang kedua ada Firda bertugas untuk admin akun TikTok, belanja, produksi mochi, memasarkan, membungkus pesanan, membuat laporan hasil ekspor, dan membuat konten TikTok. Dan yang ketiga ada Shiva, bertugas untuk membuat desain, belanja, produksi mochi, memasarkan, melayani konsumen, merefill mochi, membuat laporan hasil ekspor, dan membuat konten TikTok. Dan yang keempat ada Vesya, yang bertugas untuk belanja, mengatur keuangan dan laporan keuangan, produksi mochi, memasarkan, membuat desain, membungkus pesanan, dan membuat konten TikTok. Yang kelima ada Ervia yang bertugas untuk admin akun Instagram, membuat desain, belanja, produksi mochi, memasarkan, membungkus pesanan, merefill mochi, membuat laporan hasil expo, membuat konten TikTok. Dan yang terakhir ada Anggito yang bertugas untuk membuat desain, produksi mochi, memasarkan, dan membuat konten TikTok. Namun di sisi lain, kelompok kami juga mengalami suatu hambatan. Hambatan yang pertama yaitu kurangnya kesadaran mengenai job desk yang telah dibagikan. Dan solusinya yaitu beberapa anggota memfollow up melalui WhatsApp group dan membackup. Dan hambatan yang kedua yaitu proses produksi mochi untuk hari kedua lebih lambat karena salah satu isi varian mochi yang sudah tidak layak konsumsi. Dan solusinya membuang mochi yang sudah tidak layak konsumsi tersebut dan melakukan produksi ulang. Dan yang ketiga, minimnya pengunjung saat hari terakhir expo. Dan solusinya yaitu terus melakukan promosi produk menggunakan akun media sosial seperti WhatsApp Group, WhatsApp Story, dan Instagram Monis maupun anggotanya. Dan hambatan yang keempat yaitu stand Monis berhadapan dengan stand mochi lainnya, sehingga salah satu stand tidak dilirik oleh pengunjung. Dan solusinya tetap berjualan dan terus menarik perhatian pengunjung. Dan hambatan yang terakhir yaitu pada hari pertama cuaca sangat panas dan terik dan tidak ada tempat yang sejuk sehingga menyebabkan beberapa mochi mencuit dan berminyak. Dan solusinya tetap meletakkan mochi di meja stand dan tetap menjual mochi yang diproduksi pada hari itu. Karena tidak ada pilihan lain, jadi kita tetap meletakkan mochi di meja stand dan juga tetap menjualnya pada hari itu. Analisis SWOT ada 4, yaitu strength, weakness, threat, dan opportunity. Strength memiliki 6 varian, variasi topi yang unik, kemasan dan stiker yang menarik, populer di semua kalangan. Dan weakness, masa simpan tidak terlalu lama, produksi rumit, sensitivitas terhadap suhu, keterbatasan SDM sehingga kapasitas produksi terbatas. Dan ada threat, persaingan yang tinggi, stand Monis berhadapan dengan stand mochi lain, perubahan selera konsumen. Dan yang terakhir ada opportunity, mengembangkan rasa baru yang menarik, penjualan pre-order, dan tren banyak peminatnya. Lalu ada kesimpulan. Keterlibatan dalam kegiatan Expo Kewirausahaan telah memberikan manfaat yang signifikan bagi kami mahasiswa manajemen dalam mencapai tujuan, yaitu untuk mempelajari dan memahami praktik pengelolaan bisnis yang tepat. Selama 2 hari Expo, kami berhasil memproduksi lebih dari 200 pieces mochi dengan tingkat efisien yang tinggi. Respon yang kami terima mayoritas positif,
terutama dari mereka yang tertarik dengan produk kami. Meskipun demikian, kami menghadapi beberapa tantangan yang mengakibatkan masih ada sisa persediaan mochi menjelang penutupan acara pada hari kedua. Untuk mengatasi hal ini, kami dengan cepat menemukan solusi yang efektif dan berhasil menemukan jalan tengah. Pengalaman ini memberi pelajaran tentang pentingnya persiapan yang matang dan kemampuan untuk mengantisipasi proses masalah. Partisipasi kami dalam Expo Kewirausahaan tidak hanya memberikan dampak positif dalam jangka pendek, tetapi juga memberikan wawasan berharga yang sangat berguna untuk masa depan. Selanjutnya itu ada saran. Untuk pengembangan Expo Kewirausahaan berikutnya disarankan untuk menjadwalkan acara dengan mempertimbangkan hari raya besar atau libur. Dapat dilihat melalui kalender nasional atau kalender akademik. Yang kedua, memperhatikan detail dalam penempatan stand agar produk serupa tidak diposisikan berdekatan dan saling bersaing secara langsung. Sebaiknya penataan stand dilakukan dengan cermat setelah mempertimbangkan jenis produk yang ditawarkan. Terus yang ketiga, memperluas lokasi stand agar pergerakan kami dapat lebih lega. Yang terakhir, memberikan meja stand lebih luas lagi agar produk dan kemasan dapat dilihat dengan baik dan rapi. Selanjutnya itu ada dokumentasi hari H. Untuk yang bagian atas ini dokumentasi pada hari pertama, dan yang di bawah ini untuk dokumentasi hari kedua. Selanjutnya itu ada profil medsos dari IG kami. Untuk yang pertama ada profil TikTok, dan sebelahnya itu untuk profil Instagram. Untuk konten terbaik dari kami memiliki views di Instagram dengan penonton yaitu 2417, dan untuk di TikTok kami mendapatkan views di 7318. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.